ba, da. Yuk kita suruh anak-anak pegang perut sambil bilang ba, ba, ba. Lalu pegang pantat, da, da, da. Jadi nanti kita ketika anak lupa ba, pegang perut ba, belakang da. Seperti itu teman-teman. 5 trik agar anak lebih cepat membedakan antara ba dan da. Permasalahan yang sering kita jumpai yaitu anak sering bingung, sering tertukar antara ba dan da, walaupun kita sudah sering mengulang dan mengulanginya. Apakah teman-teman mengalaminya? Bingung kan cara menanganinya? Nah, nggak perlu panik. Di sini kami akan membahas trik bagaimana cara cepat agar anak lebih cepat membedakan antara ba dan da atau b dan d. Nah, sebelum lanjut ke trik-trik, kami mohon dukungan Bunda semua untuk subscribe, like, and share video ini agar kami lebih semangat membuat video-video yang lain yang lebih menarik. Jangan lupa channel kita sobat, Fun English IV. Simak terus videonya sampai habis ya. Berdasarkan pengalaman dan dari berbagai referensi, banyak cara atau trik untuk cepat membedakan ba dan da. Nah, trik-trik itu kita akan bahas satu persatu di sini. Salah satunya yang pertama adalah membedakan dan mengulang antara ba dan da. Nah, ini adalah tahap yang paling pertama sebelum ke trik-trik yang lain. Biasanya dengan trik yang pertama ini anak sudah bisa membedakan antara ba dan da. Cara menyebutkan atau membandingkan ba dan da kita bisa menulisnya di whiteboard, di buku, di kardus, atau bahkan menggunakan flashcard yang menarik. Dan kita meminta anak untuk menirukan setelah kita. Tunjukkan ba atau da yang sudah ditulis di papan tulis ataupun flashcard secara bergantian dan secara acak. Diminta anak untuk terus mengulanginya supaya tersimpan dalam memorinya. Contohnya seperti ini. Nih, Miss Kati punya ini teman-teman. Yuk tirukan. Ba. Apa? Ba. Pinter. Ba. Lihat seperti ini di sini. Ba. Lihat kayak gini di kursi. Ba. Lihat seperti ini di meja. Ba. Lihat seperti ini di base. Ba. Iya, pinter. Ini apa teman-teman? Ba. Hebat. Nah, yang ini da. Da. Apa teman-teman? Da. Hebat. Lihat seperti ini di ember. Da. Lihat seperti ini di kursi. Da. Lihat kayak gini di sini. Da. Lihat di dadanya Miss Kati. Da. Pinter. Da. Ba. Yuk tirukan siapa paling hebat? Hebat. Good job. Trik yang kedua adalah membedakan dengan perut di kanan dan perut di kiri. Ini adalah tahap selanjutnya jika trik yang pertama belum berhasil. Di sini kita memberi gambaran kepada anak-anak bahwa garis lengkung pada huruf B dan D ini adalah perut. Perut di kanan B dan perut di kiri adalah D. Inilah fungsinya dari trik pertama tadi, yaitu selalu meletakkan B atau ba di sebelah kanan anak-anak dan meletakkan D atau da di sebelah kiri anak-anak. Cara menekankan posisi perut yaitu ba selalu kanan dan da selalu kiri. Ingat, ba kanan, da kiri. Ada juga isyarat yang bisa kita gunakan, misalnya dengan menggerakkan tangan kanan. Kanannya teman-teman berarti kiri kita ya, ba. Lalu kiri, da. Ba, da. Begitu berulang-ulang sehingga anak bisa spontan untuk menjawabnya. Trik 3 yaitu perut dan pangkat. Trik ini cukup menarik buat anak-anak. Nah, kita beri pemahaman ke anak-anak bahwa sisi perut depan adalah ba kanan. Kanan
Dan sisi belakang, perutnya di belakang, yaitu di sisi sebaliknya, da. Belakang pantat, da, depan, ba. Ini seperti tadi, yaitu ba, sisi kanan, itu perut depan, da, sisi kiri, belakang. Seperti kita menulis berjalan, dari gini, maju ke depan, ba, da. Setelah anak memahami hal tersebut, kita bisa tekankan kata kuncinya. Ba, sambil pegang perut, ba. Lalu memegang pantat sambil bilang da. Ba, da. Yuk kita suruh anak-anak pegang perut sambil bilang ba, ba, ba. Lalu pegang pantat, da, da, da. Jadi nanti kita ketika anak lupa, ba, pegang perut, ba. Belakang, da. Seperti itu teman-teman. Trik keempat yaitu menyuruh anak membuat angka 8 secara mendatar. Hal ini bisa digunakan untuk mempermudah mengingat badanda dan juga untuk melatih motorik anak melenturkan otot-otot tangan. Ini juga bisa digunakan dalam ice breaking, yaitu anak sehingga lebih rileks, enjoy, dan tentu saja akan lebih bagus ketika nanti tulisannya bisa lebih rapi lagi. Caranya adalah anak diminta untuk membuat angka 8 secara mendatar. 8 mendatar, lalu kita menyuruh anak-anak untuk menghubungkannya tanpa terputus. Nah, ketika di sebelah kanannya teman-teman ya, nanti sambil ngucapin ba. Sedangkan ketika di sebelah kiri, teman-teman bilang da. Yuk kita coba dari sini, kita mau naik roller coaster. Da, wus, turun, ba, naik lagi, da, ba, wus, da, ba. Begitu seterusnya sampai tangan anak-anak lentur. Ketika di sini jangan lupa ucapin da, ketika di sebelah kanan jangan lupa ucapin da. Itu akan membuat anak-anak rileks tangannya. Trik yang kelima yaitu menulis secara berulang-ulang. Nah, kita bisa menyuruh anak-anak menulis ba dan da sambil dalam permainan. Kita jangan terlalu banyak menulis ba, dituruin ba dalam jumlah banyak ataupun da dalam jumlah banyak. Itu hanya akan membuat anak bosan, jenuh, atau bahkan males. Kita bisa menulisnya ketika sambil bermain. Nanti jika permainannya si anak kalah, kita bisa yuk tulis ba, tulis da. Dengan begitu anak akan lebih mudah menulis. Dan tentu saja menulisnya jangan cuma gunakan satu media. Bisa di papan tulis, bisa di kertas lipat, bisa di punggung temen, bisa di telapak tangan, pasir, tanah, atau media yang lain. Sehingga anak akan lebih menyukainya, enjoy, dan tak terasa bahwa mereka sebenarnya sedang belajar, bukan bermain. Demikian 5 macam trik yang sudah kita bahas dalam video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe, like, and comment, and share video ini. Komen positif ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak trik-trik yang lain, tapi kami rasa 5 trik ini sudah cukup untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam membedakan ba dan da. Sekian dari Miss Yati dan teman-teman. Terima kasih.